Ya, langsung ke Mas Dede. Mas Dede ini tadi kalau menjawab pertanyaan yang gantung, ini kan ada kritik ya, seharusnya pemilih muda ini lebih diedukasi untuk hal-hal yang lebih substantif lah istilahnya. Jangan dibuai oleh gimmick-gimmick lah untuk menarik anak muda ini. Gimana tanggapannya? Iya, sebenarnya kan setiap generasi itu punya cara komunikasinya sendiri-sendiri ya. Mungkin cara komunikasi yang anak muda sekarang itu yang lebih fun. Mereka nggak suka yang gontok-gontokan ya. Mereka capek bermain politik yang nakut-nakutin ya. Mereka maunya politik yang fun tapi masih menawarkan harapan. Tapi begini yang pasti, di dalam kita menyampaikan pesan itu ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yaitu substansinya itu sendiri ya, kemudian adalah sensasinya gitu. Setidaknya si sensasi ini cukup berhasil membuat mereka menoleh ke arah kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, baru kemudian kita membahas substansi. Dan ketika kita berbicara soal gimmick lah atau yang tadi saya sebut sensasinya misalnya ya, harus satu poin yang dicatat adalah gemoy itu datangnya nggak dari Pak Prabowo atau dari timnya ya. Template sekali. Ini datangnya nanti Mas Ciko ya. Ini datangnya dari sebuah akun TikTok ya, akun TikTok yang dimana kita nggak tahu apa. Saya ingat banget Pak Prabowo pernah ya di sebuah panggung, waktu itu di panggung PSI ya, waktu kami mendeklarasikan, beliau mengatakan bahwa bahkan saya dikata-katain gemoy, disangkanya gemoy itu dikata-katain, kayak begitu. Negatif lah. Iya, disangkanya kayak begitu ya. Nah, cuman yang terjadi setelah diperdalam lagi, oh gemoy itu artinya gemes banget gitu ya, gemoy gemes gitu ya. Dan ya sudah, kalau memang ini yang menjadi reputasi Pak Prabowo di mata Gen Z dan millennials, why not kita jadikan ini sebagai image yang melekat kepada Pak Prabowo itu sendiri. Dan ini artinya apa? Ini artinya Pak Prabowo itu nggak sedang dibuat-buat lah untuk jadi gemoy. Beliau aja nggak tahu artinya gemoy. Dan semua orang itu kan, sebenarnya semua kandidat itu kan berusaha untuk melahirkan reputasi yang melekat pada image politiknya ya. Dan ini biasa sisi humanisnya gitu. Misalnya kami juga nggak pernah kok ngata-ngatain misalnya Pak Caimin dengan Pak Anies yang suka selepet-selepet kayak gitu ya. Atau Pak Ganjar yang suka lari-lari, biasa-biasa saja. Juga. Itu semua biasa-biasa saja. Silakan ditanya aja. Cuman kami nggak pernah ngata-ngatain. Langsung kalau gitu Mas Ciko. Saya rasa itu nggak gimmick dong. Emang Pak Ganjar ini memang pelari ya, istrinya juga pelari, baru menyelesaikan full maraton beberapa waktu lalu. Ya, jadi bukan sesuatu yang jauh mencitrakan. Dari tadi saya bilang, kita tidak mau mencitrakan capres kita jauh dari sosok yang sesungguhnya. Nah, tapi kan kalau dibilang dikatakan bahwa dia memang pelari dan sangat bagus untuk menunjukkan seseorang yang punya kesadaran tentang kesehatan dirinya, ya kan? Ini. Tapi kalau kata Mas Dede kan ini sebuah strategi yang bagus Mas untuk menjaring pemilih muda, masuk dulu ke gaya pengemasan yang ringan, baru bisa masuk ke substansi. Saya senang sebenarnya disebut-sebut terus pemilih muda lebih senang yang santai, lebih senang yang sifatnya gimmick dan lain-lain. Dan menurut saya bagus ditonton banyak orang di sini. Nah, saya ingin bertanya kembali pada Gen Z dan generasi milenial, apakah semua teman-teman ini generasi Z dan milenial ini tidak punya harapan soal lapangan pekerjaan? Apakah tidak sedang berpikir tentang beasiswa pendidikan? Saya rasa itu yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka, kecuali anak-anak yang memang tidak ada kerjaan lain selain di rumah nonton TikTok aja. Nah, saya melihat memang kalau soal hiburan, kita semua senang hiburan. Saya juga senang nonton TikTok yang receh-receh gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi pilihan politik saya ketika siapapun. Contoh, satu penulis lagu yang paling saya kagumi di Indonesia adalah Ahmad Dhani, tapi pilihan politik dia selalu berbeda dengan pilihan politik saya. Tapi lagunya dia selalu saya pasang di musik di mobil saya. Nah, artinya itu tidak berbanding lurus langsung. Mungkin ditonton untuk ketawa-ketawaan gitu. Bahkan kalau lihat Pak Prabowo joget-joget juga saya nggak melewati, saya pengen lihat sampai selesai gitu. Oh, lucu juga nih orang gitu. Ya. Nah, tapi intinya dari Ganjar dan Mahfud kita lebih ingin mengedepankan substansi. Di waktu yang sangat pendek ini dalam pesta demokrasi ini, buat kami politik itu atau kampanye itu tidak soal melulu menang dan kalah. Tapi yang pasti kita tidak mau salah dalam menyampaikan pesan-pesan kita. Kita tidak mau membohongi masyarakat. Kita mau masyarakat ikut aktif dalam berpartisipasi dalam politik ini. Dan artinya mereka juga harus tahu betul substansi dan gagasan. Dan ketika yang membawa gagasan itu juga harus fasih ketika menyampaikan gagasan. Kita juga nggak mau mengatakan bahwa gagasan ini dibikin oleh tim, ya kan? Sehingga si capres dan cawapres gagap ketika ditanya soal gagasan-gagasan yang ada dalam lembaran-lembaran buku visi misi itu. Oke, Mas Umam, betulkah ini efektif bahwa pengemasan itu seperti yang dikatakan oleh Mas Dede tadi sebenarnya
penting untuk mengemasnya dengan yang lebih ringan baru masuk ke substansi, atau seharusnya seperti yang dikatakan Mas Ciko, straightforward saja, kita langsung bicara substantif saja yang lebih penting? Iya, fakta politik demokrasi di Indonesia menegaskan bahwa memang dari struktur politik masyarakat kita itu lebih banyak didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan kelas pendidikan relatif menengah bawah. Kalau misal mereka yang ada di perguruan tinggi itu rata-rata di angka sekitar 30-an%. Lulusan SMA itu ada di angka sekitar 40-an%. Adapun yang SMP ke bawah itu mencapai 65% lebih. Artinya cukup besar, 60-an% ya. Kalau misal kemudian kita merujuk di situ, memang ranah substansi itu seringkali kemudian tidak menjadi hal pertimbangan yang cukup matang, cukup real untuk dikonversi menjadi kekuatan suara. Tetapi sekali lagi Mbak Gita, prinsipnya adalah sensasi memang harus equal, harus seimbang dengan substansi. Nah, maka ini harus diantisipasi betul, Mas Ugi, nanti ketika masuk dalam konteks perdebatan, debat antara capres-cawapres. Karena bagaimanapun juga, kalau misal dari kemasan ini sudah cukup bagus, tetapi ada yang jomplang pada ranah substansi, maka itu akan bisa menciptakan gap. Nah, gap inilah yang kemudian berpotensi menjungkir balikkan semua persepsi yang ada. Nah, kalau misal kemudian ada kekhawatiran misalnya dari pasangan siapapun ya, misal Prabowo Gibran atau siapapun, dan dalam konteks ini salah satunya misal Gibran, karena dianggap seringkali menjadi underdog di dalam konteks perdebatan isu kebijakan publik. Tapi kalau dia bisa menyeimbangkan tadi itu sensasi, substansi, dan juga melakukan persiapan-persiapan yang matang, bisa saja kemudian melakukan jumping seperti yang dilakukan Pak Jokowi dulu, dianggap underdog juga. Pasti akan dibantu oleh Pak Prabowo, tetapi kemudian bisa melampaui di debat pertama, di debat kedua. Tapi semuanya itu akan ditentukan oleh persepsi publik nanti, terutama kita lihat apakah kemasan ini betul-betul bisa mendominasi persepsi publik dibanding dengan substansi yang akan disampaikan nanti di debat-debat yang ada. Oke, Mas Ciko, ini kan yang dikatakan Mas Umam tadi sebenarnya harus equal juga antara sensasi dan juga substansi. Kalau dilihat kan tadi, kenapa Pak Ganjar ini tidak menggunakan gimmick-gimmick juga selain mengedepankan substansi juga, misalnya diksi gimmick rambut putih lah atau gimmick apa gitu, Pak? Kadang-kadang kan satu sisi tidak harus dibahas dengan satu sisi, kayak gimmick tidak harus dibahas dengan gimmick. Ada kelebihan-kelebihan dari Pak Ganjar bahwa beliau mempunyai keluarga yang harmonis gitu misalnya. Nah, itu kan kita kedepankan juga. Itu bukan gimmick, itu kenyataan. Nah, itu yang maksud saya, kita nggak harus selalu menyamakan, oh dia mau gimmick itu terus kita cari yang breakdance. Tapi kan faktanya elektabilitasnya sangat laris-manis ini. Gemoy ini sangat saya rasa kita tahu lah, mungkin elektabilitas apakah betul karena gemoy dan santuy, saya rasa belum tentu. Tidak ada, saya nggak melihat ada pertanyaan-pertanyaan sampling ketika pada dijajak pendapat, pertanyaannya apakah itu, kenapa Anda memilih, apakah karena gemoy dan santuy, kan nggak juga. Kita belum tahu apa yang membuat elektabilitas itu benar-benar meroket, atau apakah benar elektabilitas itu meroket, dan kita nggak tahu. Survei-survei sekarang ini kan berbeda dengan survei di tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya, bahwa berbagai lembaga survei punya kecenderungan perbedaan angka persentasi yang cukup lebar gitu. Jadi kita nggak terlalu percayalah dengan apa yang dia survei. Mas Dede, ini kan menjadi PR juga. Apakah ini menjadi pertanyaan ya? Jangan-jangan sebenarnya kemasan atau gimmick-gimmick yang dilakukan ini untuk menutupi bahwa substansinya sebenarnya masih lemah sehingga bisa di-cover dengan gimmick-gimmick ini? Ya enggak lah, sebenarnya kan dokumen Asta Cita kita itu sudah beredar kemana-mana kok gitu. Dan di sana itu ada 8 misi Asta Cita, ada 17 program unggulan, ada 8 lagi program hasil terbaik dan cepat gitu. Jadi bahwa memang ada sesuatu yang bersifatnya sensasi, quote unquote itu gimmick disebut orang ya, semuanya melakukan itu tidak menegasikan bahwa sebenarnya substansi atau esensi itu juga ada gitu. Cuman kan sekarang ini masih berjalan ya, nanti akan ada debat ya, capres dan cawapres, nanti akan ketahuan isinya juga seperti apa. Tapi saya ingin menanggapi Mas Umam tadi ya. Ini agak menarik ya. Jadi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa, jadi kayak gini, ketika responden itu di breakdown berdasarkan generasi tahun kelahirannya. Jadi semakin muda si responden, itu elektabilitas Prabowo Gibran itu semakin tinggi. Dan kita harus ingat ya, bahwa anak-anak muda ini cenderung lebih rasional daripada generasi sebelumnya. Kenapa? Karena akses kepada pendidikan di kalangan anak-anak muda ini lebih terbuka daripada bapaknya atau kakeknya atau buyutnya. Jadi kalau kita berbicara soal
apa namanya dipilihnya Pak Prabowo karena gimmick, ini kaitannya dengan pendidikan yang rendah, saya pikir saya nggak setuju. Saya pikir ini karena memang caranya efektif aja sih, gitu. Karena ini datangnya dari mereka, bilang gemoy, ya sudah, gitu. Kita lekatkan akhirnya reputasi diadopsi ini. lah. Iya, begitu kurang lebih, Mbak. Oke, Mas Umam, kalau melihat apakah memang politik yang mengutamakan seperti yang judul kita ya, politik gemoy, ini akan efektifkah sampai menjelang Pilpres dengan narasi-narasinya, atau kedepannya akan melihat jangan-jangan ada banyak gimmick-gimmick lainnya ke depan? Ya, kalau soal gimmick barangkali akan tercipta dalam proses berjalan ya. Tetapi di saat yang sama, sekali lagi, ada ranah yang kemudian harus hati-hati, terutama tadi bicara substansi. Karena kalau misal sekali bicara substansi, ada yang keseleo lidah, ada slip of tongue, itu akan bisa menjadi munisi yang sangat efektif untuk menghantam dia. Ketika Pak Jokowi menghantam Pak Prabowo hanya dengan satu pertanyaan TPID, sesuatu yang kemudian unthinkable dan unpredictable bagi tim, terutama tim konten dari Pak Prabowo, apa itu TPID? Itu bisa kemudian menjungkir balikkan kredibilitas kepemimpinan Pak Prabowo yang dianggap sudah berpengalaman dalam konteks kepemimpinan publik. Dia sudah menguasai partai dengan kekuatan struktur parlemen yang cukup kuat, tetapi dengan satu pertanyaan itu cukup signifikan impact-nya. Nanti di perdebatan sama, ketika kemudian head to head, capres dengan capres, capres dengan cawapres, yang sekarang kan banyak itu, wah hati-hati, Gibran nanti kalau dilumat oleh misalnya Pak Mahfud gimana? Nah, itu butuh persiapan betul. Sekali ada slip of tongue, apalagi kalau misal terjadi kesalahan cukup fatal, slip of mind, maka itu bisa menjadi sebuah munisi yang cukup kuat bagi rival-rivalnya untuk mendelegitimasi itu. Jadi, bicara tentang gimmick, itu satu hal, dan itu cukup efektif. Adapun tadi yang disampaikan oleh Mas Dede, memang betul pemilih dari Pak Prabowo lebih banyak anak muda, tetapi itu memang berangkat dari baseline elektabilitasnya yang lebih tinggi. Karena baseline-nya tinggi, maka anak muda lebih banyak di sana. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, elektabilitas itu akan ditopang oleh hal-hal yang sifatnya substansi dan juga sensasi tadi itu. Nah, kalau misal itu bisa diseimbangkan, seperti yang dilakukan oleh Jokowi di 2014, 2019, dia menggunakan branding, kalau misal sekarang Gemo, dulu istilahnya belusukan. Belusukan itu something yang sangat-sangat marketable. Hanya untuk mencitrakan, karena persepsi publik tentang pemimpin yang bisa diterima adalah nomor satu, merakyat. Dan belusukan itu dianggap sebagai sebuah entitas karakter kepemimpinan yang merakyat. Nah, kita cek. Nah, problemnya sekarang ini, capres dan beberapa cawapres tidak mau mundur dari posisinya. Akhirnya kemudian mereka masih aktif di posisi jabatannya. Impact-nya apa? Dia hanya bisa kampanye dalam akhir pekan, Sabtu Minggu. Dan kalau bisa mengajukan cuti hanya 1 hari dalam hari kerja. Ini rasanya ada semacam tingkat kepercayaan diri yang surplus ya, jadi overconfidence, sehingga kemudian tidak begitu nggak begitu intens untuk menyapa rakyat, tetapi cukup nanti aja lah waktu-waktu weekend. Nah, mungkin juga sudah dihitung ya oleh tim pemenangan masing-masing, tapi sekali lagi ranah substansi dan juga gimmick harus diseimbangkan. Sekali ada kesalahan dalam konteks substansi, itu akan bisa meruntuhkan narasi gimmick yang diciptakan selama ini. Oke, ranah substansi dan juga ranah sensasi ini harus diseimbangkan. Kita akan lihat ya bagaimana kemudian kampanye yang masih akan dilakukan sampai 10 Februari. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Umam, terima kasih Mas Dede, terima kasih juga Mas Ciko atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam.